Ya, oke, selamat datang yang baru bergabung untuk teman-teman di Universitas Tekom ya. Selamat menyimak dan mendengarkan ya. Nanti jika ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya. Jadi ada interaksi untuk mata kuliah animasi ini. Ya, oke, tema hari ini kita bahas tentang Septune ya di pertemuan yang keempat ya. Nah, kita lihat dari skema background judulnya ini adalah merubah dua bentuk gambar ya. Septune tentunya tidak hanya satu gambar. Jadi kalau minggu yang lalu Septune itu merubah ukuran ya dari besar kecil atau kebalikannya. Ya seperti proses untuk loading ya. Untuk loading atau proses pada saat kita melakukan proses upload atau download ya itu ada proses, ada indikatornya ya. Nah, bentuk Septul yang kita bahas malam ini tidak merubah ukuran tapi merubah bentuk ya. Jadi di pertemuan awal dulu kita singgung tentang animasi morphen ya. Jadi ada orang berubah menjadi harimau atau sebaliknya ya. Nah, cuma untuk perubahan video itu kita tidak bisa menggunakan flash ya. Tentunya menggunakan software lain. Nah, khusus flash ini namanya saja Septune ya. Shape ini berarti bentuk dasar. Jadi difungsikan hanya merubah bentuk dasar ya. Misalnya dari kotak berubah lingkaran atau lingkaran berubah menjadi bintang, bintang menjadi segi 5 dan seterusnya, atau mungkin dari kotak berubah menjadi tulisan ya. Nah, kalau gambar gimana? Kalau gambar ini syaratnya harus berextension WMF, Windows Metafile ya. Jangan yang bentuknya foto. Kalau foto tidak bisa. Jadi yang bentuknya apa? Vektor. Nah, kalau kalian ingin membentuk bentuk Septune yang berupa gambar ya, tidak berupa bentuk dasar, misalnya gambar orang ya. Ya, berarti kita gambarnya di CorelDRAW ya. Nanti diekspor dalam bentuk Windows Metafile atau WMF ya. Nah, kita coba bahas untuk materi hari ini ya, bagaimana cara merubah bentuk ya dasar dari A ke B atau dari kotak ke bintang seperti contoh ini ya. Nah, kita akan bahas. Ya, untuk Septune ini adalah perubahan bentuk ya. Kita terjemahkan atau kita artikan Septune adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Ya. Nah, untuk Septune ini objeknya yang dianimasikan harus berjenis shape. Objek dasar ya kotak, lingkaran, segitiga, ya segi 5, segi 6, bintang. Nah, ini bentuk-bentuk dasar ya, bentuk-bentuk shape, tidak bisa bentuknya foto ya. Nah, ini beda lagi nanti. Nah, Septune ini biasa digunakan untuk membuat animasi perubahan bentuk ya. Tentunya dari frame awal ke frame akhir. Jadi hanya menentukan frame awal, frame akhir, atau tidak harus frame awal, frame akhir. Tergantung nanti framenya, perubahannya ya. Kalau misalnya merubah 3 bentuk ya tidak frame awal, frame akhir. Tapi ada frame awal, frame tengah, frame akhir. Ya, tentunya tinggal dibagi. Misalnya frame 1 sampai 10 gambar kotak, 10 sampai 20 gambar lingkaran, 20 sampai 30 gambar bintang misalnya. Nah, ini kita pada awalnya kita bentuk 2 gambar dulu ya. Jadi di frame awal dan frame akhir. Meskipun nanti bisa dikembangkan ke frame-frame yang lain ya. Nah, penggunaan Septune ini program akan menganimasikan dalam bentuk transisi. Jadi kalau pernah belajar materi Corel di pembahasan tentang efek blend ya, pernah ya sudah dipelajari ya, dan mungkin sudah diajarkan tentang interaktif blend. Nah, blend kalau di Corel tuh ya
misalnya dari lingkaran berubah menjadi bintang ya. Cuma tidak dianimasikan ya. Tidak dianimasikan kalau di dalam Corel ya. Tapi kalau di Flash ini bisa dianimasikan. Ya, bedanya cuma di situ. Kalau di Corel ini menggunakan efek blend, kalau di Flash menggunakan shape twin. Nah, ini contoh ya, ini kita ambil dari Corel. Kalau dari Corel bisa dilihat prosesnya ya. Nah, karena bentuknya ini animasi, maka ini kita bikin di Corel. Kalau di Corel kan kita bikinnya gambar kotak dan lingkaran. Terus di efek blend ya, nah terjadi perubahan dari kotak berubah menjadi lingkaran. Ini kalau di Corel seperti ini ya. Nah, nanti kita terapkan juga di Flash ya. Di Flash ini nanti ini bisa berubah atau bergerak ya, tidak hanya sekedar gambar tapi bisa juga nanti digerakkan ya, bisa digerakkan. Nah, prosesnya gimana untuk merubah bentuk shape ini ya, kita akan coba untuk prosesnya. Nah, prosesnya tentu kita bikin di frame awal dulu ya. Di frame awal misalnya kita bikin objek lah. Katakanlah kita bikin sebuah kotak ya. Nah, setelah itu kita tentukan di frame berikutnya atau di frame akhir ya. Nah, pada saat kita tentukan di frame akhir, ini kita tidak milih apa? Tidak menggunakan F6 tapi menggunakan blank frame. Kalau biasanya kan klik kanan keyframe ya, menggunakan klik kanan keyframe ya atau F6. Nah, sekarang kita menggunakan blank frame ya, menggunakan blank frame. Nah, pada saat kita membuat blank frame di frame yang lain ya, terus kita bikin objek yang berbeda. Misalnya kita bikin objek berupa lingkaran atau bisa berupa gambar bintang ya. Nah, contohnya seperti ini nanti. Ini di frame awalnya ya, di frame awalnya kita bikin sebuah kotak ya, berwarna biru ya. Nah, kemudian tentukan di frame berikutnya atau di frame akhir, katakanlah di frame 45 ya. Di frame 45, ini langsung kita tekan klik kanan, kemudian pilih insert blank frame. Bukan insert keyframe ya. Kalau pertemuan sebelumnya, ya kita pakainya keyframe, karena tidak berubah bentuk ya. Nah, karena berubah bentuk tentunya dia akan berganti bentuk. Berganti bentuk dengan bentuk yang lain, maka pilihnya adalah insert blank frame. Tapi kalau bentuknya sama, ya tidak menggunakan blank frame, tapi menggunakan keyframe saja. Tapi kan tidak ada perubahan ya. Nah, padahal kita akan merubah. Nah, kalau kita merubah, berarti nanti yang dipilih adalah insert blank frame ya, seperti tertera di PowerPoint ini ya. Jadi kita pilih, katakanlah di frame 45, tekan klik kanan, kemudian pilih insert blank frame. Ya, nah pada saat kita milih insert blank frame, kita bikin objek lingkaran. Ya, objeknya kalau bisa berbeda ya, jangan sama. Kalau sama tidak ada perubahan. Ini ya. Di frame 1 kita bikin kotak, kemudian blank frame, di frame 45 kita bikin lingkaran. Bisa juga letaknya tidak harus berbeda. Letaknya bisa juga satu ya, di tempat yang sama. Jadi untuk peletakan gambar lingkaran, meskipun di posisi frame 45, tapi untuk posisi gambarnya tetap di lokasi frame 1 ini tidak masalah. Ya, nanti kita coba untuk demokan ya, kalau di dalam satu posisi atau di luar posisi yang lain ya. Nah, ini kita klik kanan tadi ya, pilih klik kanan. Untuk prosesnya ya, untuk prosesnya sama seperti pertemuan sebelumnya ya. Tidak harus diletakkan antara tengah-tengah antara 145 itu berapa misalnya ya. Katakanlah 22,5 ya, tidak harus. Ini letaknya intinya antara 1 sampai 45 bebas ya. Boleh di angka 5, boleh di angka 40, terserah nanti.
Nah, kemudian kita tekan klik kanan. Ya, tekan klik kanan, right click ya. Kita klik kanan, di sini ada petunjuknya menggunakan klik kanan. Terus pilih create shape twin. Ya, pakainya adalah shape twin. Nah, ini sama seperti di animasi minggu yang lalu ya, menggunakan shape twin. Nah, pilih shape twin, maka akan terjadi proses perubahan bentuk seperti ini. Ini karena tidak dianimasi ya, bentuknya hanya motion ini ya. Seolah-olah ini perubahan dari kotak menuju ke lingkaran. Itu ya. Nah, nanti kita akan coba demokan ya untuk perubahan dari kotak ke lingkaran. Jadi animasinya sama seperti minggu yang lalu menggunakan shape twin, cuma tidak digunakan untuk merubah ukuran. Di sini digunakan untuk merubah bentuk, ya. Nah, kalau selain kotak lingkaran bisa juga berupa teks, ya. Cuma teks ini kan bentuknya pasti statis ya, atau dinamik ya. Statis atau bisa juga kalau Corel ya artistik ya. Tapi jangan bentuk yang dinamik atau input ya. Ini statis. Statis artinya ya biasa kalau kita ngetik di MS Word ini bentuknya adalah statis ya. Nah, syarat utama untuk membuat sebuah shape twin ya, syarat utamanya tadi di awal slide pertama ya, slide kedua, ini kita menyebut syaratnya harus bentuknya shape, bukan statis ya. Nah, bagaimana cara merubah atau mengkonversi supaya tulisan ini bisa berubah menjadi bentuk shape? Ya, yang tadinya statis diubah menjadi bentuk shape. Ya. Nah, tentu ada prosesnya seperti ini. Nah, untuk mengkonversi dari teks ke bentuk shape, kalau di Corel tentu masih ingat ya, merubah tulisan ya menjadi bentuk shape ya, tekan Ctrl key atau masuk ke Convert to Curve ya. Nah, ini kalau di Corel ya, di masuk ring, kemudian pilih Convert to Curve atau Ctrl key. Ini kalau di Corel. Nah, kalau di Flash ini cara mengkonversinya, ini kita lihat posisi awalnya ya. Sebuah teks ini bentuk aslinya ini adalah statis. Tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi bentuk teks misalnya ada kata stekom misalnya ya. Nah, stekom ini bentuknya adalah statis. Statis ya. Artinya bisa diubah jenis hurufnya, bisa diubah ukurannya ya, bisa diubah alignment-nya ya. Nah, karena mau dibuat animasi, maka tulisan stekom yang tadi sifatnya statis harus diubah menjadi bentuk shape. Ya. Nah, cara ngubahnya nanti kita tinggal klik kanan, ya. Tulisan stekom ini kita tekan klik kanan, ya, tekan klik kanan. Kemudian kita pilih break apart. Ya, kita pilih break apart. Nah, break apart ini juga sudah pernah kita singgung di pertemuan minggu yang lalu ya, yaitu memecah yang tadinya satu kata stekom diubah menjadi pecahan-pecahan huruf, yaitu ada S, ada T, ada E, ada K, ada O, ada M. Setelah itu didistribut ya. Ini pertemuan sebelumnya waktu kita bikin animasi loading ya, ada tulisan loading. Itu kan kita tidak usah nulis L sendiri, O sendiri, A sendiri, tidak usah ya. Tetap satu kata loading, terus di break. Nah, di break ini artinya dia dipecah menjadi beberapa huruf. Nah, begitu juga untuk tulisan stekom ini ya. Tulisan stekom ini kita klik kanan, kemudian kita break. Tapi jangan didistribut ya, kita break dulu. Ya, kita break. Nah, setelah di break, nanti muncul ada pecahan-pecahan huruf seperti ini. Jadi dari kata stekom di break ya,
menjadi pecahan per huruf. Ada S, T, E, K, O, M. Ya. Nah, setelah dipecah, ya, setelah tulisannya di break ya, dipecah atau di split di sini. Terus kita break lagi. Jadi breaknya itu 2 kali. Break yang pertama, ya, break yang pertama kita memecah satu kata menjadi beberapa huruf. Ya. Kemudian break yang kedua ini baru berubah menjadi shape. Ya. Pada saat di break pertama bentuknya masih statis. Ya, di break pertama ini bentuknya masih statis. Kemudian di break kedua bentuknya sudah berubah menjadi shape. Ini cara mengkonversinya. Dan nanti kita bikin frame yang kedua atau frame akhir ya. Frame akhirnya mungkin tidak stekom, misalnya menjadi unistekom misalnya. Nah, nanti perubahan dari stekom menjadi universitas stekom atau unistekom tentu menggunakan animasi shape twin. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan ya bagaimana cara merubah bentuk ya, baik gambar dasar ya atau tulisan. Nanti juga bisa merubah berupa gambar vektor ya. Untuk proses perubahan gambar vektor misalnya dari clip art ya. Prosesnya sama seperti mengkonversi teks ke bentuk shape. Nah, kalau bentuk vektor nanti break effortnya juga 2 kali, sama seperti tulisan. Ya, break effortnya 2 kali. Jadi untuk tulisan maupun yang gambar vektor, ini proses konversinya sama. Ya, proses konversinya sama. Kita lihat untuk demonya di sini. Oke ya, kita demokan. Ya, kita tunggu untuk proses ke flashnya ya. Oke ya. Oke, kita coba untuk bikin objek dasar dulu ya. Setelah itu baru teks. Setelah teks baru vektor ya. Nah, tadi contohnya kita di frame 1 ya. Di frame 1 ini kita bikin sebuah objek katakanlah ya, sebuah kotak ini ya. Ya, ini kan bentuknya status objek ini bentuknya adalah shape. Jadi memang sudah bentuk dasar ya, tidak perlu dikonvers ya, tidak perlu dikonversi karena sudah bentuknya shape. Nah, kemudian katakanlah tadi di frame 45 misalnya. Karena ingin merubah bentuk, tentunya kita pilihnya bukan keyframe ya, tapi pilihnya adalah insert blank frame. Ya, milihnya adalah insert blank frame. Kita pilih ya, insert blank frame. Terus nanti kalian bikin gambar yang berbeda, jangan sama ya. Katakanlah kita gambar lingkaran. Letaknya boleh sama atau juga bisa berbeda. Ya, kalau letaknya berbeda kita letakkan di tempat yang lain seperti ini. Jadi frame 1 gambar kotak di sini, frame 2 atau frame 45 gambar lingkaran ya. Misalnya kita ganti warnanya jadi biru misalnya seperti ini. Nah, perubahan dari kotak ke lingkaran dan juga perubahan warna dari merah ke biru ini kita pakai proses shape twin ya. Klik kanan, bebas ya, tidak harus di tengah-tengah, mungkin di 10 juga bisa atau di 30 juga bisa ya. Kita klik kanan, kemudian pilih shape twin ya. Klik kanan, pilih shape twin. Jangan motion ya. Jangan motion, pilihnya shape ya, pilihnya shape. Nanti kita lihat perubahannya seperti ini. Ya, ini dari kotak nanti berubah menjadi lingkaran. Kalau ingin dibuat motion, ini ada gambar namanya onion skin ya. Onion skin ini akan muncul kayak ini loh. Seolah-olah ada proses pergerakan ya. Ini menggunakan onion skin ya. Merubah gini. Nah, jadi seolah-olah ada perubahannya.
Nah, perubahannya seperti ini. Kalau kita jalankan ya, kontrol, kemudian pilih test movie atau tekan CTRL enter ya, tekan kontrol enter. Yang akan terjadi proses seperti ini. Nah, ini berbeda posisi ya, berbeda posisi. Nah, perubahannya seperti ini. Kalau dalam satu posisi, misalnya dalam satu posisi, tidak usah diubah posisinya ya. Ini sama ya, masih contohnya masih sama. Ini ya. Kotak, kemudian klik kanan, blank frame ya, tetap blank frame. Pilihan tetap blank frame, tapi di posisi yang sama. Misalnya sebuah lingkaran tadi ya, atau tidak harus lingkaran. Misalnya gambar polystart nih ya. Atau bisa diganti yang lain ya. Ini ada option, ganti katakanlah gambar bintang misalnya. Oke ya, kita buat ini. Nah, di posisi yang sama ini ya. Nah, ini berubah gini. Ya toh? Nah, perubahannya sama ya, klik kanan, pilih Shape Twin. Kan perubahannya seperti ini. Nah, berubah ya. Kalau kita jalankan, Ctrl, Enter. Nah, kalau pernah lihat filmnya Twilight atau film perubahan Manimal ya, perubahan dari orang ke binatang ya. Pernah ya lihat filmnya Twilight atau GGS ya. Nah, ini kan berubah, tapi bentuknya orang ya, orang berubah menjadi gambar harimau. Ya. Atau pernah lihat filmnya Ligan ya, filmnya yang The Dark World ya. Ini perubahan dari manusia berubah menjadi serigala. Nah, ini perubahan dari kotak berubah menjadi bintang. Ya. Nah, kalau misalnya 3 perubahan juga bisa. Misalnya di frame yang lain, katakanlah di frame 90 ya, klik kanan, kita pilih blank frame lagi, terus bikin gambar lagi. Di posisi yang sama bisa, di posisi yang berbeda juga bisa seperti ini. Klik kanan, Shape Twin. Control, Task Movie. Dari kotak berubah bintang, dan bintang berubah menjadi lingkaran. Nah, ini perubahannya seperti itu. Ini ya. Nah, bisa ya, gampang ya. Jadi bikin beberapa objek tidak harus 2, mungkin 3, 4, 5, dan seterusnya bisa. Nah, ya, ini perubahannya. Nah, ya, nah, ini kalau lihat perubahannya seperti ini. Nah, sekarang kalau bentuknya teks ya, bentuknya teks. Bentuknya teks ya. Kalau cuma 1 huruf ya berarti breaknya sekali ya. Misalnya katakanlah kita bikin huruf A, B, C nih ya. Dari A berubah menjadi C misalnya atau B misalnya. Kita ubah ukurannya agak besar ya. Kalau kurang besar ya pakai free transform ya. Kita besar seperti ini. Nah, ini ya. Kita klik kanan ya di luar area, klik kanan karena nanti supaya permudah kita nggak perlu pakai blank frame ya, bisa menggunakan keyframe. Nah, kalau tulisan kan bisa diganti langsung ya, tapi kalau gambar kan kita harus gambar. Jadi kalau tulisan bisa menggunakan keyframe ya, keyframe, terus tinggal diganti menjadi B, di blok ya. Kalau gambar kan tidak bisa di blok, tapi kalau teks kan bisa di blok ya. Di pertama A 40B. Cuma lihat posisi atau status di dalam teks ini. Teks huruf A ini ya, atau huruf A ini statusnya adalah statis. Ya, bentuknya adalah statik. Statis lah di sini ya. Terus yang B juga sama, B pun posisi atau statusnya adalah statis. Padahal syarat untuk merubah atau membuat sebuah animasi shape bentuknya harus shape ya, tidak boleh
statis. Nah, untuk merubah huruf A menjadi objek ya, kalau di dalam Corel tentunya dikonvers ya. Dikonvers yang tadinya huruf atau artistik bisa berubah menjadi simbol ya. Nah, ini cara ngubahnya ya, cara ngubahnya sama ya. Tekan klik kanan, nanti kita klik kanan, kemudian ada pilihan break effort. Nah, karena cuma satu huruf, tidak perlu harus di break 2 kali ya. Nah, kalau ada beberapa huruf baru di break, misalnya ada sebuah kata stekom tadi, kan ada 6 huruf ya di situ, maka harus di break 2 kali untuk memisah huruf. Nah, ini A ini kan tunggal ya, tidak perlu dipisah. Terus yang B ini juga sama, ini kan masih statis. Kita klik kanan, kemudian kita break. Ya, klik kanan, break effort. Ini sudah berubah shape. Nah, setelah itu baru bisa diberikan animasi shape twin. Perubahannya seperti ini. Dari A berubah menjadi B. Ya. Kontrol test movie. Nah, seperti ini. Nah, kalau ada jeda, misalnya ada jeda ya. Kalau ada jeda sebelum dianimasi, ini bisa diberi jarak ya. Kita kasih agak jauh. Misalnya diberi jarak 10 dulu ya. Klik kanan, keyframe. Diberi jarak ya. Jadi ini tetap diam, baru prosesnya di sini. Ya nanti 70 klik kanan, keyframe. Ini diam. Ini yang ada prosesnya ya. 10 sampai 55 proses, 1 sampai 10 ini adalah proses awalnya, 55 sampai 70 ini proses akhirnya. Nah, prosesnya antara 10 sampai 55. Kanan, shape twin. Jadi pertama huruf A dulu. A ya, pertama A. Dia berhenti, jeda, baru berubah. Nah, setelah berubah berhenti dulu. Jadi bisa dilihat, bisa dinikmati hasil awal dan hasil akhirnya. Kontrol, test movie. A berubah menjadi B. Ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan. Misalnya mau diubah menjadi huruf C ya, silakan di sini ya. Sama. Nah, kalau berupa kata, bukan berupa huruf, misalnya tadi ada kata stekom nih ya. Nah, stekom ingin berubah menjadi Unistekom atau Universitas Stekom ya, di frame 50 misalnya. Klik kanan. Nah, ini tidak perlu blank frame ya. Kalau blank frame berarti kita ngetik lagi. Nah, khusus tulisan kita pilihnya adalah keyframe ya. Frame kita ganti menjadi Unistekom. Ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kita ubah. Ini ya. Jadi Unistekom ya. Dari Stekom berubah menjadi Unistekom. Nah, karena ini ada berapa? 6 huruf ya. Berarti break effort-nya bukan 6 kali. Ya, break effort-nya bukan 6 kali. Cuma break effort-nya hanya 2 kali. Ini masih bentuknya adalah statis ya. Klik kanan, ya, klik kanan, pilih break effort. Kan pisah ini ya. Tapi masih statis. Bentuknya masih statis. Kemudian klik kanan lagi, kita break lagi. Nah, sekarang sudah berubah menjadi shape. Terus yang Unistekom juga sama ya. Klik kanan, break effort. Ya, dipecah dulu. Klik kanan lagi, kemudian pilih break effort lagi. Nah, setelah itu baru bisa berubah. Shape twin. Yang tadinya Stekom berubah menjadi Universitas Stekom atau Unistekom. Kontrol, test movie.
ya. Sama kalau ingin diberi jeda ya sebelum dianimasi, ya sebelum dianimasi dikasih jeda dulu, misalnya sampai 15 ya, klik kanan, keyframe. Ini agak jauh ya, sebab prosesnya agak lama. Terus di 95 klik kanan, keyframe. Nah yang diproses adalah 15 sampai 70. Klik kanan, save twin. Control, test movie. Stekom dulu, berubah menjadi Unistekom. Nanti berhenti. Ini berhenti ya. Yang tidak ada warna hijaunya ini berhenti. Kalau yang ada warna hijaunya ini proses berjalannya animasi. Ya, ini kan tadi berhenti dulu Stekom sampai 15. 15 sampai 70 proses animasinya. 70 sampai 95 ada proses berhentinya. Ya, jadi dari Stekom pada awalnya sekolah tinggi, terus sekarang jadi universitas ini. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang gambar ya, yang gambar prosesnya sama ya. Gambar prosesnya sama. Cuma kalau gambar bentuknya harus vektor ya. File import ya. Bisa stack, bisa library ini ya. Kita pakai library aja di sini. Jadi kalau ingin berupa gambar jangan yang foto ya, jangan yang foto. Tapi bentuknya harus vektor ya. Nah, kalau bikin sendiri ya kita pakai Corel atau pakai Illustrator ya. Ini kita lihat untuk proses yang berupa gambar ya, gambar vektor. Nah, sebelum kita ambil gambar, silakan mungkin ada yang ditanyakan dulu. Oke, silakan. Ini ambil nunggu proses pengambilan gambarnya ini ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, ini ada 4 gambar ya, ada 4 gambar. Kita ambil ya, misalnya ada sebuah gambar naga ini ya. Ada gambar naga ini ya. Nah, gambar naga. Untuk ukurannya bisa menggunakan garis bantu ya, masuk ke rule ya. Kita bisa nentukan untuk titiknya di sini supaya nanti bisa tahu titiknya ini ya, koordinatnya ini loh ya. Nah, ini gambar yang pertama ya, gambar yang pertama ini adalah gambar seekor naga. Ya, seekor naga dia akan berubah. Ya, klik kanan, blank frame ya. Naga berubah menjadi seekor misalnya anjing misalnya ini ya. Ini kita ubah untuk posisinya biar sama ini ya. Nah, ini dari naga berubah menjadi seekor anjing ya. Nah, ini dah. Naga berubah menjadi anjing. Metamorphosis. Ya, bisa juga kayak ular ya, ular jadi kupu-kupu. Ini makna proses shaping. Ya. Nah, untuk gambar vektor ini prosesnya juga sama seperti teks ya. Ini bentuk gambarnya masih grafik. Ya, bentuk gambarnya masih grafik.
Kemudian yang gambar anjing juga sama, bentuknya masih grafik. Nah, sekarang kita ubah ya, kita ubah. Caranya sama seperti teks ya. Ini kita tekan klik kanan, kemudian kita pilih break apart. Ya. Jadi prosesnya sama seperti tulisannya. Klik kanan, pilih break apart. Nah, ini masih dalam bentuk grup. Jadi grup ini adalah berisi kesatuan antara beberapa gambar, ya, warna, dan juga bentuk ya. Nah, ini kemudian kita konversi lagi, jadi break apart-nya 2 kali ya. Break apart yang pertama masih dalam bentuk grup, kemudian klik kanan, kita break apart yang kedua, nah baru berubah menjadi shape. Kemudian yang gambar anjing sama ya. Klik kanan ya, klik kanan, kemudian kita pilih break apart. Kemudian klik kanan lagi, pilih break apart lagi. Nah, perubahannya bisa juga diberi jeda ya, diberi jeda, klik kanan, keyframe ya. Kemudian ini juga sama, klik kanan, keyframe. Nah, prosesnya ya, prosesnya ini kita klik kanan, pilih shape twin ya. Jadi pertama dia bentuknya adalah sebuah gambar naga ya, gambar naga. Kemudian dia berubah ya, berubah menjadi gambar anjing. Ya. Nah, ini hal yang mustahil juga ya, naga jadi anjing ya. Kontrol, kemudian test movie. Ini ya, gambar naga berubah menjadi gambar anjing. Ini kalau prosesnya kita jedanya agak lama ya. Klik kanan, insert frame ya. Tekan F5 supaya prosesnya agak lama ya. Ini dah, pertama kan gambar naga ini. Gambar naga terus berubah ya, proses metamorfosisnya atau shapingnya berubah menjadi gambar anjing seperti ini. Kontrol test movie ya. Kita gambar naga berubah. Nah, kalau mau berubah lagi bisa misalnya di frame berikutnya ya, misalnya di frame 30 misalnya ya. Klik kanan, blank frame. Ubah lagi jadi gambar kucing misalnya ini ya. Nah, kita ubah lagi. Ya, prosesnya sama ini ya. Klik kanan, break apart, klik kanan, break apart lagi. Ya, terus kasih proses. Supaya ada jeda, kalau ada jeda pakainya insert frame ya. Ini kalau ada jeda atau F5. Ini prosesnya ya. Klik kanan, shape twin. Nah, kontrol, test movie. Ya, gambar naga berubah menjadi gambar anjing, berhenti, terus berubah lagi menjadi gambar kucing. Nah, itu ya. Nah, ini contoh penggunaan shape twin. Tidak hanya merubah ukuran, bisa juga merubah bentuk ya. Nanti bisa digabung ya. Kalian coba nanti digabung, misalnya dari kotak berubah lingkaran, lingkaran menjadi tulisan, nanti tulisan berubah menjadi gambar binatang misalnya. Atau bisa juga dari gambar kotak atau garis ya, berubah menjadi stekom, nanti stekom berubah menjadi unistekom, unistekom nanti berubah menjadi logo Universitas Stekom yang baru. Nah, kalau logonya ini bentuknya harus dikonversi ke WMF dulu ya, tentunya masuk Corel ya. Mungkin sudah diajari cara merubah dari gambar pixel diubah menjadi gambar vektor, mungkin di materi Corel Draw sudah diajari ya. Cara merubah pixel diubah menjadi vektor ya. Ini di Corel ya, sudah diajari oleh dosen yang lain cara merubahnya ya. Nah, ini ya, ini contoh penggunaan animasi shape twin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu?
Nah, kalau ingin dipercepat ya bisa juga misalnya ya. Kalau ingin dipercepat prosesnya ya. Ini kan kita klik sembarang tempat ya. Klik sembarang tempat terus diubah. Kecepatannya 30 per detik. Jadi klik sembarang tempat dulu, klik sembarang tempat terus frame rate-nya diubah 30 per detik. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini. Kalau kurang cepat, nanti diubah frame rate-nya ya. 50 per detik. Nah, itu ya. Jadi cara merubahnya, merubah kecepatannya di frame rate-nya ya. Ya, yang asalnya dari 12 per detik nanti diubah. Ya, misalnya diubah menjadi 50 per detik. Ya. Itu cara merubah kecepatannya ya di frame rate-nya tadi. Kita. Nah, ini kan di sini. Kalau gambar di sini kok nggak muncul Pak? Kok nggak ada frame rate-nya? Nah, ini kalau ingin muncul frame rate-nya, nanti kalian klik sembarang tempat ya. Klik sembarang tempat dulu, klik sembarang tempat, klik baru diubah. 100 per detik. Enter ya, terus jalankan. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini cara merubah kecepatannya. Kalau ingin dibuat pelan-pelan ya tinggal diubah. Misalnya cuma 5 per detik misalnya. Ini pelan-pelan. Slow ya di sini.